Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romlatun dengan nomor induk mahasiswa A1D521059. Saya dari program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya dan rekan saya Sabrianti akan menyampaikan materi mengenai kepuasan dan disiplin kerja mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, materi yang pertama, kepuasan kerja dalam manajemen sumber daya manusia. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Pada dasarnya, bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa aman dan tinggi kesetiaannya pada organisasi apabila dalam bekerja memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja itu terbagi menjadi dua kata, yaitu kepuasan dan kerja. Kepuasan adalah suatu perasaan yang dialami oleh seseorang di mana apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan apa yang diterima melebihi apa yang diharapkan. Sedangkan kerja merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan dan kompensasi dari distribusinya kepada tempat pekerjaan. Menurut Handoko tahun 1998 mendefinisikan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja yang tinggi akan memperbesar kemungkinan tercapainya produktivitas dan motivasi yang tinggi pula. Karyawan yang tidak puas akan pekerjaannya akan cenderung melakukan penarikan atau penghindaran diri dari situasi-situasi pekerjaan yang bersifat fisik maupun psikologis. Baik, yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja yang diteliti. Yang pertama, sifat dasar pekerjaan, merupakan karakteristik pekerjaan itu sendiri. Karyawan penyeliaan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa naik mereka bekerja. Yang kedua, penyeliaan. Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Umumnya, studi mendapatkan bahwa kepuasan karyawan meningkat apabila penyelia langsung bersikap ramah. Yang ketiga, upah sekarang. Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan harapan mereka. Yang keempat, kesempatan promosi. Karyawan berusaha mendapatkan kebijakan dan praktik promosi yang adil. Promosi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, tanggung jawab yang lebih banyak, dan status sosial yang meningkat. Yang kelima, hubungan dengan rekan sekerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Materi selanjutnya, manfaat kepuasan kerja. Adapun manfaat dari kepuasan kerja menurut Strauss dan Sayles dalam Handoko tahun 1998. Yang pertama, bahwa kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Yang kedua, kepuasan kerja mempunyai arti penting baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama karena menciptakan keadaan positif di lingkungan kerja perusahaan. Baik, mungkin hanya itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrianti, nomor induk mahasiswa A1D521067, kelas R003, program studi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai disiplin kerja serta ciri-ciri disiplin kerja. Konsep disiplin merupakan sikap ketaatan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi, yaitu menghubungkan diri dalam organisasi itu atas dasar adanya kesadaran dan keinsyafan, bukan karena unsur suatu paksaan, menurut Warsono 1985. Selanjutnya, disiplin mempunyai 3 aspek, yaitu diantaranya 1. Suatu sikap mental tertentu yang merupakan sikap taat. 2. Suatu pengetahuan tingkat tinggi. Dan yang terakhir, 3. Suatu sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesadaran hati. Selanjutnya, menurut Shadan 1986,
Menjelaskan ciri-ciri disiplin yang baik akan tergambar pada suasana. 1. Tingginya kepedulian para pegawai terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. 2. Tingginya semangat dan gairah kerja serta inisiatif para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 3. Besarnya tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para pegawai. Materi terakhir yang saya sampaikan ialah hakikat disiplin dalam kerja. Menurut Purwadarminto 1994, disiplin kerja pada hakikatnya mempunyai 3 aspek, yaitu diantaranya 1. Sikap mental atau mental attitude. 2. Yaitu pemahaman yang baik mengenai sistem aturan. Dan yang terakhir yaitu sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.